Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 1 Maret berjudul Meninggalkan Dunia. Meninggalkan dunia berarti langkah seseorang memindahkan kesenangan hidupnya dari materi dunia fana ini kepada atau dengan segala hiburannya kepada Tuhan dan pengharapan penyataan kerajaan yang akan datang. Jadi langkah seseorang memindahkan kesenangan hidupnya dari materi dunia fana ini dengan segala hiburannya kepada Tuhan dan pengharapan penyataan kerajaannya. Itu namanya meninggalkan dunia. Dalam langkah meninggalkan dunia, seseorang berani membunuh semua hasrat di dalam dagingnya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," sebenarnya di dalamnya terdapat panggilan untuk mengenakan hidupnya. Sebagaimana Yesus menolak segala sesuatu yang bersifat duniawi, kita juga harus melakukan hal yang sama. Terkait dengan hal ini, Rasul Paulus dalam suratnya mengatakan agar orang percaya mematikan segala sesuatu yang duniawi. Sesuatu yang bersifat duniawi termasuk ambisi menjadi orang terhormat, ambisi menjadi orang terpandang di mata manusia, kebanggaan menyandang gelar demi prestis, memegang jabatan yang bergengsi, serta hasrat dianggap penting dan utama di antara manusia lain. Sesuatu yang bersifat duniawi termasuk juga menyukai barang-barang branded agar dikagumi orang lain. Sesuatu yang bersifat duniawi termasuk hasrat untuk memiliki rumah, mobil, dan lain-lain, ya, untuk sebuah martabat dan harga diri. Orang yang meninggalkan dunia harus mulai melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Adapun cara untuk melepaskan diri dari keterikatan dunia adalah membunuh semua keinginan terhadap sesuatu yang tidak berguna untuk kemuliaan Allah. Ini berarti hidup hanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Semua yang kita ingini haruslah sesuatu yang memang berguna untuk mendatangkan berkat bagi orang lain. Dalam hal ini kita harus dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Biasanya orang menganggap bahwa semua yang diingini adalah kebutuhan. Kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Ekosentris. Tentu saja inilah kehidupan yang tidak pernah bisa memuliakan Allah, tetapi memuliakan diri sendiri. Secara prinsip orang-orang seperti ini sebenarnya tidak pernah layak menyembah Allah. Walaupun bibirnya memuji, memuja, dan menyembah Allah, tetapi sebenarnya semua itu kosong belaka. Hatinya tidak bisa menyembah, sebab menghargai atau lebih memuliakan sesuatu yang lain, bukan Allah. Meninggalkan dunia adalah proses yang sangat berat. Sebab kita telah terbiasa hidup dalam keterikatan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Bisa dimengerti kalau orang kaya yang dikisahkan dalam Matius 19 tidak bersedia mengikut Yesus karena harus menjual segala miliknya dan membagikannya kepada orang miskin. Orang kaya tersebut tidak sanggup lagi hidup tanpa kekayaan. Hatinya telah terpasung oleh kekayaan dalam stadium yang sangat kuat. Pada titik ini seseorang tidak akan bisa lagi mengikuti Yesus. Tetapi ia masih bisa beragama dan bisa memiliki moral yang baik di mata manusia.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang bisa beragama dengan baik, tetapi juga bersifat duniawi. Umat Perjanjian Lama pada umumnya berkeadaan seperti ini. Itulah sebabnya orang percaya tidak boleh melandaskan cara berpikirnya pada pola pemikiran dan gaya hidup umat Perjanjian Lama. Saudaraku, banyak pembicara firman dan orang Kristen yang merasa bahwa semua yang tertulis dalam Alkitab dapat dikenakan secara harafiah dalam kehidupan. Padahal orang percaya sebagai umat Perjanjian Baru seharusnya berpikir dengan alam pikiran umat Perjanjian Baru yang berpusat pada Yesus. Inilah, saudaraku, cara hidup yang sebenarnya harus dimiliki orang percaya. Orang percaya harus mengenakan kehidupan Yesus. Ini namanya berpusat pada Yesus. Jika tidak demikian berarti belum bisa dikatakan sebagai pengikut Yesus. Jadi sebenarnya orang seperti ini belum bisa disebut Kristen. Memang mereka beragama Kristen, tapi bukan orang Kristen sejati. Dan inilah faktanya. Banyak orang Kristen yang belum Kristen. Banyak orang Kristen yang belum Kristen. Hanya beragama Kristen tapi tidak berjiwa Kristiani. Ini berarti mereka belum meninggalkan dunia. Kehidupan mereka masih wajar seperti orang-orang di luar Kristen. Ironis ya. Ada orang di luar Kristen yang memiliki moral, kesalehan beragama, dan kesetiaan kepada keyakinan mereka lebih dari orang-orang Kristen sendiri. Bahkan ada pula yang berani berusaha meninggalkan dunia sesuai dengan versinya. Jadi ada orang-orang non-Kristen yang berani mempertaruhkan seluruh hidupnya demi keyakinannya. Meninggalkan dunia adalah kemutlakan yang tidak boleh dihindari oleh orang percaya. Karena inilah harga yang harus dibayar oleh mereka yang mau memperoleh Kristus di dalam hidupnya. Terkait dengan hal ini, saudaraku, Rasul Paulus menyaksikan kehidupan imannya. Demikian katanya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Inilah langkah barter yang harus dilakukan setiap orang percaya. Tidak ada orang Kristen yang boleh tidak melakukan barter ini. Semua orang percaya harus melakukan barter. Sebab seseorang tidak akan dapat memiliki Kristus tanpa barter. Artinya tidak mungkin orang bisa memiliki berkat keselamatan tanpa melepaskan segala sesuatu. Seseorang tidak bisa menerima dan memiliki keselamatan tanpa meninggalkan dunia. Sesungguhnya inilah kekristenan yang sejati, yang diajarkan oleh Yesus bagi umat pilihan Perjanjian Baru. Jadi saudara sekalian, meninggalkan dunia berarti langkah seseorang memindahkan kesenangan hidupnya dari materi dunia fana ini dengan segala hiburannya kepada Tuhan dan pengharapan penyataan kerajaannya yang akan datang. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.